Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mina Tani Mandiri. Semoga di kesempatan kali ini semua sahabat Mina tetap diberi perlindungan dan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemberian pakan atau pakan pelet setelah cacing sutra. Jadi ini posisi sudah habis cacingnya dan si ikan sudah mulai keluyuran atau berenang di pinggiran kolam. Ini saat yang tepat untuk memberikan pakan penggantinya. Jadi di saat ikan lapar atau posisi cacing telah habis dan ikan sudah mulai lapar. Kali ini kita akan membuat pakan pelet yang kita campur dengan tepung ikan lele dan juga kuning telur mentah. Nah, kita aduk dan kita bikin bulat seperti bakso. Ikuti terus cara pembuatannya. Ini ada 3 kolam ini, dan itu semuanya umurnya sama, umur 1 minggu. Kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama pelet atau tepung udang dengan protein 40%. Kita takar sesuai dengan porsi atau kebutuhannya. Kemudian kita tambahkan tepung daging lele. Jadi ini daging lele yang dikeringkan dan kita bikin tepung. Jadi tepung ikan murni. Kita takarkan juga menyesuaikan kebutuhan. Kalau ini tadi 1,5 cm berarti sekitar 60 gram. Peletnya 150 gram. Kemudian kita basahi biar agak lunak, tapi jangan sampai jadi lembek, cuma basah gitu aja, basah yang masih bisa ditabur. Nah, kalau diperkirakan belum memenuhi tingkat kebasahan, masih kurang, kita tambahkan air seperti itu tadi. Kemudian kedua bahan tadi dicampur, kemudian ditekan-tekan dengan sendok biar tekstur peletnya agak halus untuk mengurangi ukuran butiran. Nah, dengan cara ini itu butiran pakan yang sebenarnya sudah halus, tapi kalau untuk larva lele yang baru habis pakan cacing itu masih banyak yang kegedean. Jadi kita tekan-tekan seperti ini dengan sendok, dengan tujuan untuk membuat tekstur pelet lebih halus lagi. Kita lakukan sampai
benar-benar merata halusnya. Kemudian kita ambil telur. Nah, ini untuk menyiapkan wadah putih telur. Nah, ini putih telur bisa untuk dimasak dan bisa juga diberikan pada ikan. Dan kita ambil telur dan kita buang ya, kita ambil putihnya. Nah, dengan cara ini kita lubangi kecil, putihnya keluar, kuningnya masih di dalam telur. Nah, seperti ini kita tuangkan putihnya dan kuningnya kita campurkan ke pelet. Usahakan jangan sampai terbawa atau putihnya jangan sampai ikut ke pelet, karena akan menimbulkan bau amis pada kolam. Jadi tingkat bau amisnya akan lebih cepat terasa kalau putihnya diikutkan ke pelet. Ini pada tahap ini kita butuhkan kuningnya saja, tapi mentah. Nah, sebenarnya ini juga sekaligus untuk perekat pelet. Jadi selain untuk menambah tingkat protein pada pakan tersebut, kuning telur ini akan membuat pelet semakin lengket, atau setelah ditempelkan ke kolam, dibuat pasta, itu lebih kuat, lebih lengket, itu sebagai perekat pelet ini. Dan kulitnya atau cangkangnya kita buang ke kolam induk, jadi tidak dibuang sia-sia tapi dibuang ke kolam induk, dan juga sebagai nutrisi pada induk tersebut. Jadi kita tidak buang sia-sia cangkang telurnya, tapi untuk makan induk juga. Kemudian putihnya kita simpan untuk periode depan. Ini pagi hari, jadi nanti sore kita pakai telur lagi, dan putihnya masih bisa digabungkan jadi satu untuk diolah sebagai lauk, bisa diberikan ke ikan juga bisa. Kemudian telur kuning telur yang kita tuang tadi kita campurkan pada pelet. Ya, ini masih dengan pakai sendok, kita campur pakai sendok sampai merata, telur-telur sampai merata bercampur dengan pelet. Dengan adonan 3 macam ini itu akan membuat nafsu makan ikan akan lebih bagus. Ada tepung ikan murni, ada telur, dan ada pelet untuk memacu pertumbuhan. Kemudian setelah dirasa halus bercampur, kemudian kita padatkan lagi dengan tangan dengan cara ditekan atau dikepal seperti ini. Kita lakukan terus sampai tekstur pakan menggumpal padat. Ya, kita tekan-tekan terus sampai padat, merekat jadi satu. Ini jadi satu gelondong. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi satu gelondong. Baru setelah itu kita ambil sedikit-sedikit, kita bikin bulat-bulat seperti bakso. Inilah jadinya bakso pelet untuk larva lele penerus cacing sutra. Itu kita bikin terus sampai selesai, sampai habis bahan yang kita
kepal tadi. Ini sebagai peringat atau buat teman-teman pembenihan, usahakan jangan sampai lembek, mending agak kurang air ditambah sedikit demi sedikit daripada kelebihan air jadinya lembek, tidak bisa dibuat bakso. Kalau terlalu lembek dan tidak bisa dibikin bakso kayak ini, tidak bisa dibulatin, itu ditaruh dalam air akan cepat ambiar. Tuh, resikonya cuma itu sebenarnya, tapi bikinnya agak lengket. Kalau airnya kurang seperti ini, itu di tangan agak lengket. Yang tidak lengket itu kalau antara air dan telur itu sangat pas adonannya. Jadi ini agak kelebihan dikit, jadi lengket di tangan. Kalau adonannya pas, itu di tangan pun tidak lengket, di dalam wadah juga tidak lengket, kita taruh di kolam juga tidak lengket. Akan sangat memudahkan pemberian pakan pada ikannya. Seperti ini, kita tinggal menghitung jadi berapa gelinding, dan nanti kita berikan ke kolam A, B, C gitu, katakanlah kita menghitung berapa gelinding per kolam, dan kita amati mana yang lebih cepat habis, berarti untuk periode depan itu porsinya agak ditambahi. Kalau waktu makan atau habis peletnya itu bersamaan, ya selisih katakanlah setengah jam atau kurang lebih segitu, itu masih wajar. Jadi pola makan, porsi makan masih bisa dibikin sama. Tapi kalau selisih habisnya ada 1 jam 2 jam, itu harus diperhitungkan untuk pemberian pakan ke depannya, biar tidak over pemberian pakan atau tidak over pelet. Nah, sekarang sudah jadi bakso peletnya, tinggal kita memberikan ke ikan. Bagaimana responnya pada pakannya kita bikin. Cara pemberiannya yaitu kita tempelkan di pinggiran kolam, pinggiran terpal seperti ini. Kita tekan biar lengket ke kolam, ke dinding kolam. Kita berikan secara terpisah. Kita berikan beberapa butir ke kolam, masing-masing kolam.
Oke, kita berikan sampai habis, sampai selesai 3 kolam. Oke, setelah beberapa menit dari pemberian bakso pelet tadi, coba kita cek bagaimana respon ikan. Seperti itu, ikan sudah mulai mengerumuni dan memakan bakso pelet yang kita berikan. Nah, itu yang di bawahnya itu memakan yang hancur, yang terpisah dari baksonya itu akan turun ke bawah dan diikuti oleh ikan-ikan yang lain yang memakannya. Oke, seperti ini. Ikan mulai lahap, walaupun ini masih tahap pengenalan. Jadi yang kemarin sore itu masih kita beri cacing, itu sekarang kita beri pelet dengan takaran dan pola dan cara pembuatan seperti itu tadi. Oke, semua sahabat YouTube, sahabat Mina, semoga sedikit tip ini bermanfaat bagi sahabat Mina semuanya. Dan bila ada yang kurang paham, itu bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Bila berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.